Ayo berdiskusi. Dayu menceritakan banyak hal. Tak hanya bercerita tentang kondisi pengungsi. Komang juga bercerita keadaan kebun dan ladang petani. Kebun dan ladang mulai rusak, terkena cuaca panas akibat abu vulkanik. Abu vulkanik ini berasal dari letusan gunung. Abu vulkanik membuat tanaman tidak bisa hidup. Titi mengajak teman-teman berdiskusi. Tanaman apa yang tepat ditanam pada daerah dan musim tertentu. Diskusi dimulai dengan mendata asal daerah dengan tanaman khasnya. Perhatikan percakapan mereka berikut ini. Tanaman apa yang banyak tumbuh di daerahmu, Edo? Di Papua banyak pohon sagu. Kalau di daerahmu, tanaman apa yang tumbuh subur, Siti? Di Sumatera Barat, daerah asalku, padi tumbuh dengan subur. Aku akan bawakan papeda untuk kalian. Papeda makanan khas Papua yang terbuat dari sagu. Tabel tanaman yang tumbuh subur di daerah asal. Perhatikan contoh berikut. Pinang merah dari Jambi. Pohon sapu tangan dari Riau. Pohon nyamplung dari Jawa Timur. Bunga puspa dari Bangka Belitung. Cempaka kuning dari Aceh. Pohon waru dari Bengkulu. Pohon kayu manis dari Sumatera Barat. Pohon damar dari Sumatera Utara. Pohon kepel dari Jawa Tengah. Pohon duku dari Sumatera Selatan. Kalian bisa menuliskan sesuai dengan kreativitasmu. Tenang ya, memiliki teman dari berbagai daerah. Kekayaan daerah juga memberikan kekayaan hayati bagi kita. Berbagai hasil bumi dari tiap daerah dapat kita nikmati. Rencanakanlah acara makan bersama dengan teman-teman. Masing-masing membawa makanan khas daerahnya. Lalu saling berbagi dan mencicipi. Hal ini akan membuat lidahmu makin kaya akan rasa. Sekarang ayo beraktivitas. Hari makan bersama pun tiba. Setiap anak sudah membawa makanan khas daerahnya. Edo membawa makanan pokok berupa papeda. Titi membawa makanan pokok berupa nasi. Teman-teman lain membawa lauk pauknya. Benny dari Manado membawa ikan dengan sambal dabu-dabu. Dayu membawa sate lilit khas Bali. Lani membawa capcay, makanan khas keluarganya. Mereka duduk membuat lingkaran. Makanan yang mereka bawa diletakkan di tengah. Makan bersama sungguh menyenangkan. Lakukan kegiatan ini bersama teman-temanmu. Selanjutnya ayo membaca. Acara makan bersama telah dilakukan. Benny meminta teman-teman mendengarkannya. Ia akan membacakan surat yang dikirim oleh Udin. Udin sudah 3 hari tidak sekolah. Ia menjenguk neneknya yang sedang sakit. Lembang, 10 Agustus 2017. Halo Benny, apa kabar? Aku sedang berada di Lembang, Bandung. Kami sekeluarga menjenguk nenek yang sedang sakit. Rumah nenek dikelilingi kebun sayur mayur yang luas. Beraneka jenis sayur ditanam warga di sana. Ada brokoli, tomat, cabai, dan sawi. Hanya saja beberapa hari ini hujan turun sangat lebat. Banyak sayur yang tidak bisa dipanen. Kasihan para petani, mereka mengalami gagal panen. Sudah dulu ya Benny, aku akan segera kembali jika keadaan nenek membaik. Salam untuk teman-teman di sekolah. Udin, sahabatmu. Selanjutnya ayo mengamati. Apa yang Udin ceritakan pada surat di atas? Hujan yang tak kunjung berhenti, bukan? Tahukah kamu dari mana asal hujan? Dan kemana perginya air hujan? Perhatikan gambar di bawah ini. Terjadinya hujan dimulai dari air yang terdapat di sungai, laut, atau sumber lainnya mengalami penguapan karena sinar matahari.
Kemudian uap air akan terkumpul di udara dalam bentuk awan. Awan yang terbentuk menjadi semakin besar, lalu butiran-butiran air itu jatuh ke bumi dan terjadilah hujan. Susunlah gambar sehingga menjadi urutan yang tepat. Yang pertama, air yang terkumpul di sungai, laut, danau, atau sumber lainnya mengalami penguapan karena sinar matahari. Nomor 2. Kemudian, uap air terkumpul dalam bentuk awan. Nomor 3. Lalu uap air yang terkumpul di awan akan jatuh turun ke bumi. Dan terjadilah hujan. Nomor 1. Selanjutnya ayo menulis. Tulislah proses terjadinya hujan. Gunakan kalimat efektif sehingga lebih mudah dipahami. Perhatikan contoh berikut. Proses terjadinya hujan. Air yang terkumpul di sungai, laut, danau, atau sumber lainnya mengalami penguapan karena sinar matahari. Uap air naik ke udara hingga terbentuk awan. Awan semakin besar hingga akhirnya titik-titik air turun ke bumi. Kalian bisa menuliskan sesuai dengan kreativitasmu. Menulis dapat membantumu memahami sesuatu. Hasil dari membaca akan makin mudah dipahami. Caranya dengan menuliskan informasi yang kita dapat dari bacaan. Rajin-rajinlah menuliskan hasil bacaanmu. Menulislah dengan kalimat yang baik dan mudah dimengerti. Sekarang ayo berlatih. Saat hujan biasanya angin bertiup kencang. Hewan ternak akan berlarian. Bahkan ada hewan yang meloncat mencari tempat berlindung. Gerakan kelinci meloncat terlihat menggemaskan. Ayo kita tirukan gerak kelinci meloncat. 1. Berdirilah tegak, ayunkan tangan ke belakang. 2. Lalu dorong ke depan dan bungkukkan badanmu sambil menekukkan lutut. 3. Meloncatlah ke depan dan mendarat dengan baik. 4. Saat mendarat, posisi tubuh tegak dengan tangan direntangkan. Bertahanlah hingga hitungan 1, 2, 3, 5. Setelah itu berdiri sempurna. Selamat mencoba. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Toko kaca milik Pak Abdullah. Ayo membaca, lalu tulislah. Bye-bye.